Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan kita terkait Project Data Science ya. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki fase modeling dalam Project Data Science. Sebelum mulai, saya ingin memastikan satu hal penting nih kalau kita berbicara tentang modeling di sini. Jadi modeling itu bukan tentang langsung pakai algoritma, tapi tentang bagaimana kita memilih, kemudian melatih dan mengevaluasi nih model secara logis dan bertanggung jawab. Jadi kalau misalkan bisa diibaratkan, ini kayak kita sedang masak nih. Data preparation itu menyiapkan bahannya, sedangkan si modeling ini adalah proses masaknya. And then the last one, kita melakukan evaluasi adalah kayak proses kita ngelihat hasilnya atau cicipin hasilnya. Kalau kita lihat nih ya, data modeling itu berada setelah data preparations dan sebelum evaluasi atau evaluations dan deployment. Apa artinya? It means kualitas model sangat bergantung pada kualitas data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jadi kalau datanya masih kotor, model sehebat apapun tetap akan menghasilkan prediksi yang buruk. Seperti yang selalu saya bilang berkali-kali, garbage in, it means garbage out. Gitu ya, akan menghasilkan jadi data sampah itu akan menghasilkan sampah lagi gitu, garbage in, garbage out gitu. Ini adalah gambarannya. Sekarang kita mau tanya sih, mau ada pertanyaan kayak, Ibu, apa sih itu modeling? Jadi kalau secara sederhana nih, modeling adalah sebuah proses memilih, melatih, dan mengevaluasi algoritma mesin learning untuk menemukan pola dan membuat prediksi dari data. Ada tiga tujuan utama dalam fase ini. Pertama, kita mau menentukan algoritma yang paling sesuai dengan masalah atau problem yang kita punya. Kedua, kita mau melatih model menggunakan data yang sudah bersih dan tertransformasi. Yang ketiga, kita mau mengoptimalkan akurasi, interpretability, dan kemampuan generalisasinya. Jadi perlu diingat nih, akurasi tinggi saja itu tidak cukup. Kalau modelnya sulit dipahami atau tidak stabil. Jadi catat, itu penting ya. Jadi, berarti modeling ini tahapan yang krusial. Yes, gitu. Setelah data ya, gitu. Salah satu yang krusial untuk menghasilkan model yang baik. Nah, next, langkah-langkah atau step-step dalam fase modeling ini ada yang namanya, kalau dari fase modeling ini tidak linear ya, tapi bersifat interaktif. Jadi perlu digarisbawahi. Kenapa Bu interaktif? It means kita bisa bolak-balik beberapa kali. Jadi ini bukan linear, bisa bolak-balik, berputar gitu. Ya, iteratif gitu. Yang pertama, kita memilih teknik modeling. Nah, ini langkah pertama, memilih teknik modeling. Pilihan ini tergantung pada tujuan prediksi dan karakteristik data yang kita punya. Kedua, data splitting. Data splitting ini kita atau splitting data lah ya gitu ya. Jadi data kemudian dibagi menjadi data latih dan uji. Umumnya dengan rasio 80-20. Itu dengan pengertian 80% training and then 20% testing. Ini bentuk ideal gitu ya. Nah Bu, kenapa sih harus dipisah gitu? Karena kita ingin tahu nih apakah model benar-benar pintar atau hanya menghafal data. Jadi kita butuh untuk membagi ini splitting 80-20. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan training model. Setelah memilih model, kita masuk ke training. Gitu ya. Training di sini berarti memberikan inputan kayak X dan input X dan target Y-nya. Jadi di mana modelnya juga menyesuaikan parameter internalnya nanti mau gimana. Tujuannya adalah meminimalkan error. Nah, gitu ya. Biasanya sih kalau di Python itu prosesnya biasanya dilakukan dengan misalkan model.fit xtrain, ytrain gitu ya. Dengan prediksi misalkan model.predictions xtest kayak gitu-gitu. Nah, nanti masuk deh kita ke tone parameter atau hyperparameter tuning gitu. Ini adalah mau mengatur awal yang ini adalah kayak pengaturan awal lah yang tidak dipelajari otomatis oleh si modelnya, tetapi sangat mempengaruhi performa gitu. Contohnya kayak decision tree gitu ya, kayak matchDeep, kemudian random forest kayak
estimatornya gitu ya. Untuk apa ya, untuk cariannya gitu ya, kita bisa gunakan kayak grid search, random search, Bayes optimization, and so on lah gitu ya. Terakhir kita melakukan evaluasi model. Nah, evaluasi model ini, jadi kita evaluasi yang sudah dilatih jadi kan kalau misalkan kita sudah punya model nih, berarti kan model yang sudah ada itu dilatih dong, dan kemudian dievaluasi. Karena nggak langsung bisa asumsikan bahwa ini benar kan gitu ya. Si evaluasinya misalkan kalau kita pakai classification, kita bisa menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score gitu ya, confuse matrix, dan so on. Kemudian untuk regressions kita bisa pakai matrix yang umum digunakan lah, kayak MAE, terus R-square score, kayak gitu-gitu ya. Jadi pemilihan matriksnya harus sesuai dengan konteks. Ingat, akurasi tinggi tidak selalu berarti modelnya bagus, terutama pada data yang tidak seimbang gitu. Adapun jenis-jenis model machine learning gitu ya, di sini ada secara umum nih, model machine learning dibagi menjadi 3 kelompok besar gitu ya. Ada supervised learning, ini digunakan ketika data memiliki label. Nah, kayak misalkan regressions untuk memprediksi nilai kontinu, misalnya nilai ujian atau harga rumah. And then classifications untuk memprediksi kategori, misalnya lulus atau tidak lulus. Kemudian ada unsupervised learning, ini digunakan ketika data tidak memiliki labels. Biasanya kayak clustering, seperti k-means untuk pengelompokan, dan dimensionality reduction seperti VCA untuk mereduksi si fitur. Teknik lain itu ada untuk kasus yang lebih kompleks, kita bisa menggunakan ensemble seperti random forest, deep learning seperti neural network gitu, yang seperti itu deh. Adapun masalah umum dalam modeling nih, dalam praktek ada beberapa masalah yang sering muncul, yaitu kayak overfitting, underfitting, imbalance data, fitur selection yang tidak tepat, dan so on. Dan dimana solusi-solusi yang bisa dipakai yaitu ya regularization, model data gitu ya, cross validation gitu ya, kemudian fitur engineering. Nah, nanti ini yang paling common gitu ya. Adapun tools yang digunakan gitu, yang biasa digunakan dalam praktek profesional, yaitu kayak skeleton, kemudian XGBoost gitu ya, kemudian TensorFlow gitu ya. Pada ini yang umum kita pakai gitu. Nah, di sini untuk sebagai penutup ya dari materi tentang modeling gitu ya, sebagai kesimpulan, modeling ini sebetulnya seperti modeling itu seperti eksperimen, tuning, dan perbandingan. Jadi tidak ada satu model yang bisa cocok untuk semua masalah. It's mean model itu bisa beda-beda untuk setiap masalah, karena kan kondisinya berbeda-beda ya. Kemudian evaluasi yang tepat adalah jadi kunci utamanya. Dimana kalau kita berbicara tentang model yang baik, itu selalu didukung dengan data preparation yang kuat. It's mean model sebagus apapun, secanggih apapun algoritmanya, ketika datanya sampah, hasil model kita akan tetap salah gitu. Itu adalah materi untuk modeling hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya. Terima kasih sudah tetap fokus.